Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. Sungguh Allah Ta'ala menyelamatkan ahlu sunnah dari merubah, menyamakan dan membagaimanakan sifat-sifat dan nama-nama Allah. وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّفْهِيمِ. Allah memberikan karunia kepada ahlu sunnah dengan menjadikan mereka mengetahui dan memahami apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla dan apa yang dikehendaki Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlu sunnah meletakkan pembicaraan itu sesuai dengan tempatnya. Hatta salaku subulat tauhid wat tanzih. Hatta salaku subulat tauhid wat tanzih. Sehingga mereka menempuh jalan mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah, yaitu bahwa Allah tidak disamai oleh sesuatu pun terkait zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maksud mensucikan Allah adalah mensucikan Allah dari menyamai makhluk atau dari ditimpa sesuatu dari kekurangan. Wa tarakul qawla bit ta'tili wat tashbih. Ahlu sunnah meninggalkan pernyataan ta'til dan tashbih. Wattaba'u qawla Allah Azza wa Jal. Mereka mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah meniadakan ada yang menyamainya terkait zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penetapan terhadap sifat-sifat Allah. Allah betul-betul menyebutkan sifat mendengar dan sifat melihat, karena dua-duanya ada pada makhluk. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak disekutuai oleh siapa saja yang memiliki pendengaran dan penglihatan dari makhluk-makhluknya. Asyarah, penjelasan Syekh Al-Allamah Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala berkata, qala rahimahullah,
Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, وَقَدْ أَعَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ التَّحْرِيفِ. Sungguh Allah Ta'ala menyelamatkan ahlu sunnah dari merubah-rubah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alladhi huwa manhajul mu'attilati minal jahmiyati. Yang mana tahrif adalah cara orang-orang mu'attilah dari orang-orang Jahmiyah di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wal mu'tazilatu wa man sara ala tariqatihim. Dan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang sejalan dengan orang-orang Mu'tazilah. وَكَذَلِكَ أَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ اعْتَصَمُوا بِكِتَابِهِ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّهِ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَنْهَجِ التَّكْيِيفِ وَالتَّشْبِيهِ. Demikian juga Allah melindungi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah nabinya, melindungi mereka dari menempuh jalan membagaimanakan dan menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alladhi huwa tariqatul musyabbihah, manhaj at-takyif dan at-tashbih, membagaimanakan dan menyerupakan, adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang musyabbihah. Alladzina yushabbihuna Allah tabaraka wa ta'ala wa yushabbihuna sifatihi wa af'alahu bidawati wa sifati wa af'alil makhluqin. Orang-orang musyabbihah adalah orang-orang yang menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala, menyamakan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dengan zat-zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan makhluk. Waqad naqala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi an a'immatil islami. Sungguh At-Tirmidzi meriwayatkan, semoga Allah merahmatinya, di dalam jami'nya dari para imam Islam, mithli as-Sufyanaini wal Auza'i wa Malikin wa ghairihim min a'immatil Islam. Seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Malik, dan selain mereka dari imam-imam Islam. Anna itsbat as-sifati lillahi 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi laisa fihi tashbih. Sesungguhnya menetapkan sifat-sifat untuk Allah sesuai dengan yang layak baginya, tidak ada padanya tashbih, penyerupaan. Wa innamat tashbihu an naqul, penyerupaan itu, tashbih itu tidak lain hanyalah ketika kita mengatakan yadun kayad, tangan seperti tangan, wa sam'un ka sam', pendengaran seperti pendengaran, wa basarun ka basar, penglihatan seperti penglihatan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk,
penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, itulah tashbih. Amma an nuthbitan nususa, amma an tuthbitan nususa wa tu'mina biha 'ala al-wajhi al-la'iqi billahi tabaraka wa ta'ala ma'a nafyi al-musyabahati wa at-takyifi fahadha laysa bitashbih. Adapun kamu menetapkan nas-nas dan mengimaninya sesuai dengan yang pantas bagi Allah tabaraka wa ta'ala, disertai meniadakan penyerupaan dan pembagaimanaan, maka ini bukan tashbih, bukan perbuatan menyerupakan. Qala rahimahullah, al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, wa manna 'alaihim bit-ta'rifi wat-tafhim. Allah memberikan karunia kepada ahlu sunnah berupa mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaqsidu wallahu a'lam bil ilmi wal fiqhi wal fahm. Yang dimaksudkan wallahu a'lam oleh al-Imam As-Sabuni dengan perkataannya wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhimi, ilmu, kepahaman dan pengertian adalah ma sara 'alaihi as-salafu fi sifatillahi fi at-ta'amuli ma'a sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Perkara yang dipegang teguh oleh salaf terkait terkait sifat-sifat Allah, terkait bagaimana menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika qa'idatuhumul masyhurah. Termasuk hal itu adalah prinsip salaf yang masyhur, kaidah mereka yang masyhur. Al-istiwa'u ma'lum. Berada di atas itu dimaklumi. Wal kaifu majhul. Membagaimanakan itu tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya itu adalah perkara bid'ah. Fan-nususul lati dzakaraha Allahu fi kitabihi wa dzakaraha rasuluhu alaihi salatu wassalam fi sunnatihi na'rifu ma'naha wa nafhamu muradallahi minha. Nas-nas yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya dan disebutkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya, kita mengetahui maknanya dan memahami maksud Allah darinya. Lakin kaifiyatuha nanfiha, fallahu yaqulu wallahu bikulli syai'in alim wa yaqul innallaha sami'un basir. Tetapi bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah hakikatnya, kita meniadakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengetahui segala sesuatu, dan berfirman sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fana'rifu anna lillahi sam'an. Kita mengetahui bahwa Allah memiliki pendengaran. Wa nafhamu anna lillahi sam'an yaliqu bi jalalihi. Kita memahami bahwa Allah memiliki pendengaran yang sesuai dengan kemuliaannya. La yushbihu sam'al makhluqina.
yang tidak sama dengan pendengaran makhluk-makhluk. Wa na'rifu anna lillahi basaran, kita mengetahui bahwa Allah memiliki penglihatan. Wa nafhamu anna lillahi basaran yaliqu bi jalalihi la yushbihu basaral makhluqina wala sifatil makhluqin. Dan kita memahami bahwa penglihatan Allah sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan penglihatan makhluk-makhluk dan sifat-sifat makhluk. Fadh-dhahiru anna hadha huwa muraduh. Zahirnya inilah maksud Al-Imam As-Sabuni ketika mengatakan hatta salaku subulat tauhidi wat tanzih, sehingga ahlu sunnah menempuh jalan-jalan tauhid dan jalan-jalan tanzih, pensucian. Bihadzal fahmi wa bihadzal wa'yi, dengan pemahaman ini dan dengan kesadaran ini bisa diketahui. Wa qawluhu, perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, subulat tauhid, jalan-jalan tauhid, yakni al-itsbat, yaitu penetapan. Itsbata anwa'it tauhid lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu menetapkan jenis-jenis tauhid untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Wa salaku fil waqti nafsihi, pada waktu yang bersamaan mereka menempuh subulat tanzih, jalan-jalan pensucian, yaitu tanzihullah tabaraka wa ta'ala 'anil naqaisi kulliha, yaitu mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari semua kekurangan. Wa min dzalika musyabahatul makhluqin, termasuk kekurangan yang disucikan dari Allah, termasuk kekurangan yang Allah disucikan darinya, yaitu menyerupai makhluk. Kullul makhluqati minal anbiya'i wal malaikah wa ila akhirih, semua makhluk dari para nabi, dari para malaikat dan seterusnya tidak sama dengan Allah dan Allah tidak sama dengan mereka. Fa inna Allah tanazzaha an musyabahatiha, karena Allah subhanahu wa ta'ala suci dari menyerupai makhluk-makhluk. Fahum yunazzihuna rabbana an musyabahatiha, sehingga ahli sunnah mensucikan Rabb kita dari menyerupai makhluk. Fallahu la yushbihu syai'an min makhluqatihi, la fi dhatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi, sehingga Allah tidak sama dengan makhluknya sedikit pun, baik terkait zatnya, terkait sifat-sifatnya, dan terkait nama-namanya. Qala rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, wa tarakul qawla bit-ta'tili wat-tashbih, ahlu sunnah meninggalkan mengatakan ta'til dan tashbih terhadap sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Wattaba'u qaulallahi azza wa jalla, mereka mengikuti firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, sungguh tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Al-zahiru annahu ya'ni biqaulihi
tarakul qawla bit-ta'tili manhajal mu'tazilati wal khawariji wal jahmiyah. Akhirnya bahwa Al-Imam As-Sabuni memaksudkan dengan perkataannya Ahlu Sunnah meninggalkan mengatakan ta'til, yaitu cara yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Jahmiyah di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Falam yutabi'u ahlat ta'tili fi jahdi sifatillahi wa ta'tiliha. Sehingga Ahlu Sunnah tidak mengikuti ahli ta'til di dalam menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah. Lianna hada amrun azim. Karena ini adalah perkara yang sangat mengerikan, menolak sifat-sifat Allah. Waqad kaffara as-salaful jahmiyata bihada at-ta'til. Sungguh salaf mengkafirkan orang-orang Jahmiyah karena ta'til ini. Wa taraku subulat tashbih. Ahli sunnah meninggalkan jalan menyerupakan Allah. Wal musyabbihatu asluhum minar rawafid. Orang-orang musyabbihah berasal dari orang-orang Rafidah. Fa aslur rawafidhi annahum kanu musyabbihah. Karena asal orang-orang Rafidah bahwa mereka adalah orang-orang musyabbihah. Wa hunaka ghairuhum mimman wusima bitashbih. Ada selain mereka dari orang-orang yang dianggap memiliki cacat karena perbuatan menyerupakan Allah. Lakinna ishtahara ru'usar rawafidhi bitashbihillahi bi khalqihi. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Tetapi gembong-gembong orang-orang Rafidah terkenal dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maha tinggi Allah dari hal itu dengan ketinggian yang sangat besar. Fabta'adu. Ahli sunnah jauh dari jalan yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Jahmiyah di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa a'adahumullahu min an yasluku subulal mu'attilati au subulal musyabbihah. Allah melindungi mereka dari menempuh jalan orang-orang mu'attilah dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang musyabbihah. Wa innama athbatu lillahi tabaraka wa ta'ala صفاته اللائقة بجلاله على الوجه اللائق به على أساس قوله سبحانه وتعالى. Mereka hanya menetapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala sifat-sifatnya sesuai dengan kemuliaannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Istafadu minhu tanzihallahi 'anil mumatsalati bil makhluqati la fi sifatihi wala fi dhatihi wala fi af'alih. Ahlu sunnah mengambil faedah dari firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', pensucian Allah dari menyerupai makhluk-makhluk, baik terkait sifat-sifatnya, zatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Wa qawluhu wa huwas sami'ul basir, istafadu minhu
إثبات ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله وعلى أساس التنزيه عن مشابهة المخلوقين. Ahlu sunnah mengambil faedah dari firman Allah Azza wa Jalla, wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat, yaitu menetapkan sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, dan Rasulnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan prinsip mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab.